Oke guys, kembali lagi dengan gue Mr. RDJ. Kali ini kita akan bahas mengenai tren nikah muda dan berapa sih biaya-biaya yang kita butuhin. Tren nikah muda ini terjadi karena beberapa kalangan artis itu menikah di usia yang cukup muda kalau dibandingkan dengan usia normal. Contohnya ada Lesti Kejora, Aurel. Mereka menikah di usia antara rentang 19 sampai dengan 21 tahun untuk wanita dan 20 sampai 24 tahun untuk pengantin laki-laki. Kenapa kita sebut sebagai pernikahan muda? Karena memang rata-rata usia pernikahan itu di atas 25 sampai 26 tahun untuk perempuan dan 27 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Nah, teman-teman, pernikahan muda ini ternyata bukan hal yang buruk. Kenapa? Karena ternyata banyak keuntungan pada saat pasangan yang menikah muda. Contoh salah satunya adalah pada saat nanti mereka tua, contoh ya, kalau mereka menikah di usia 20 tahun, kemudian memiliki anak di usia 22 tahun. Pada saat anaknya umur 20 tahun atau di masa remaja yang menjelang ke kuliah atau dewasa, dia sendiri masih berumur 40 tahun, sehingga dia bisa berteman dengan anaknya pada saat itu. Nah, sekarang ini, tren nikah muda ini juga mereka ingin acara pernikahannya itu terlihat glamor ataupun terlihat memorable. Beberapa teman-teman itu sekarang menikah menggunakan event organizer sehingga mulai dari undangan sampai dengan mengatur tamu undangan itu semuanya dilakukan oleh I.O. Mereka menyerahkan semuanya pada I.O. agar kenapa? Agar supaya semuanya bisa berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan memorable tadi. Juga dengan berkembangnya sosial media, mereka berharap pernikahan mereka bisa diabadikan di sosial media, di-upload, dan bisa dilihat oleh teman-teman maupun kerabatnya di sosial media. Untuk pernikahan seperti ini, berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh pasangan ini? Dan dari mana sumber dana dari pasangan ini? Biasanya, biaya pernikahan itu dimulai dari angka yang terkecil antara 30 sampai 40 juta, sampai yang terbesar itu 800 sampai dengan 1 miliar rupiah. Itu yang umum ya. Kita nggak ngomong pernikahan yang super mewah. Di mana biasanya pernikahan itu dilakukan? Ada beberapa pasangan yang mencoba untuk mengirit dengan melakukan akad nikahnya itu di KUA. Tapi kemudian mereka menyewa either restoran, hotel, maupun gedung pertemuan yang mungkin biayanya tidak terlalu besar. Beberapa hotel itu menawarkan biaya pernikahan itu di angka 50 sampai dengan 100 juta untuk tamu undangan 200 sampai 400 orang. Apa saja yang didapat dari paket ini? Biasanya itu sudah termasuk catering, pelaminan, maupun dokumentasi. Tapi ada juga pasangan yang menyerahkan semuanya ke I.O. Sehingga I.O. yang mengatur baik catering, gedung pertemuan, dokumentasi, bahkan sampai dengan foto prewedding. Tapi jangan contoh foto prewedding yang barusan terjadi di Gunung Bromo ya. Kita mau mendapatkan hasil yang bagus, tapi malah yang didapat masalah. Jadi pada saat melakukan foto prewedding juga kita harus bijak. Karena foto prewedding ini akan juga menentukan budget. Kalau foto prewedding dilakukan di tempat yang jauh seperti di luar negeri, tentu budget pernikahannya akan bengkak. Tapi kalau foto prewedding kita bisa mencari tempat-tempat yang instagramable atau tempat-tempat yang bagus untuk foto tapi berbiaya murah. Banyak gedung-gedung seperti Kota Tua atau taman-taman di kota yang bagus untuk foto prewedding. Jadi teman-teman, menikah di usia muda itu kalau kita cermat tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jadi contoh ya, calon pengantin hanya punya budget 70 sampai 100 juta. Dia ingin pernikahannya itu terlihat wah, memorable maupun instagramable. Apa yang harus dia lakukan? Satu, dia memilih foto prewedding yang baik. Yang kedua, dia memilih tempat untuk foto prewedding yang bagus. Yang kedua, dia mencari paket yang cukup terjangkau dengan budgetnya. Mungkin dia cukup mencari paket yang 50 sampai 70 juta saja untuk resepsi pernikahan, sehingga sisa biayanya bisa digunakan untuk
membeli seragam, membeli serah-serahan, ataupun untuk mengurus surat-surat perizinan ke KUA. Oke, apalagi yang kita bahas dari biaya pernikahan? Sumber dana dari biaya pernikahan ini, bagaimana caranya mengumpulkan sumber dana dari biaya pernikahan? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah biaya pernikahan dari minyak babi gue. Artinya apa? Artinya beberapa pasangan itu biaya pernikahannya itu ditanggung oleh orang tua. Dengan konsekuensi kalau nanti dapat dari tamu undangan mungkin kasnya akan masuk ke kas orang tua. Tapi ada juga beberapa pasangan yang tidak mau merepotkan orang tuanya untuk biaya pernikahan. Apa yang mereka mesti lakukan? Ya tentu harus menabung sampai dengan jumlah tertentu. Bisa jadi mereka tidak harus menabung sampai dengan nominal yang dibutuhkan. Tapi bisa juga mereka mengatur untuk sebagian dari biaya mereka atur dengan cara hasil tabungan tadi. Sebagian lagi dia harapkan dari uang yang masuk dari kondangan tadi. Atau juga bisa juga sebagian dia pakai loan yang jumlahnya tapi tidak memberatkan kedua pasangan setelah menikah nanti. Jadi bijak-bijak dalam mengatur biaya pernikahan tentu akan membuat hidup kalian nanti akan lebih baik setelah menikah. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi mengenai tadi pernikahan mewah atau kehidupan setelah menikah yang stabil. Jadi banyak nih ya pasangan muda itu terjebak pada menginginkan pernikahan yang mewah dan memorable, tapi sebenarnya dengan biaya itu dia jadi meninggalkan hutang yang cukup besar. Tapi ada juga orang yang lebih memilih untuk pernikahan yang sederhana, cukup hikmat, tapi setelah itu kehidupannya dia stabil karena dia tidak memiliki hutang. Nah, itu adalah pilihan buat kita semua ya. Artinya mau memilih pernikahan yang wah tapi berat di belakangnya, atau pernikahan sederhana dan hikmat tapi hidupnya akan lebih stabil. Saya ambil contoh yang pernikahan wah tadi. Misal ada sepasang calon pengantin ini punya penghasilan masing-masing sekitar 4-5 juta, yang kalau digabungkan mungkin sekitar 10 juta. Kemudian dia melakukan pernikahan dengan biaya di atas 200 juta. Artinya apa? Artinya kalau dia menabung, dia butuh minimal, kalau masing-masing biaya hidupnya adalah 50% dan tabungannya 50%, itu kan cuma 5 juta. Artinya dia butuh 3-4 tahun menabung untuk biaya pernikahan tersebut. Ya mungkin memang ada sedikit tambahan dari angpau yang masuk ya, tapi sebaiknya itu jangan dihitung karena itu adalah hal yang tidak pasti. Sehingga kalau itu dihitung sebagai income atau penghasilan pada saat pernikahan, dikhawatirkan nanti malah meninggalkan hutang tadi gitu kan. Nah, bisa jadi dengan uang segitu, dia lebih baik membuat sebuah pesta pernikahan yang mungkin berbiaya maksimal 50 juta, sehingga tabungannya tidak lebih dari setahun terpakai, sehingga setelah mereka menikah, mereka masih punya cukup dana untuk melanjutkan hidup mereka. Baik uang untuk mereka mulai mencicil rumah, uang persiapan pada saat mereka nanti punya baby. Jadi, menikah muda bukan pilihan yang salah selama dilakukan dengan cara yang bijak dan dihitung sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dari calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanita. Jadi teman-teman, menurut saya menikah muda itu baik kalau direncanakan dengan baik juga dan tidak perlu mengikuti hawa nafsu untuk menggelar acara yang berlebihan. Acara yang cukup memorable tidak harus dengan biaya mahal, tapi jika dilakukan dengan bijak, itu kita bisa punya acara yang tetap punya memori, hikmat, bahkan tetap juga Instagramable atau apapun itu, gitu kan. Jadi teman-teman, baik kalian yang setuju dengan pendapat saya maupun yang tidak, atau ternyata ada teman-teman yang mau sharing hitung-hitungan biaya nikah yang lebih murah, lebih baik, atau dengan cara yang lebih hemat atau apapun, tapi tetap bagus, tetap Instagramable, tetap bisa di-upload di sosial media dengan baik, dan lain-lain, silahkan komen dan share di channel saya untuk
kita sama-sama diskusikan. Terima kasih.